Halo Smart Investor, selamat datang kembali di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas pengetahuan dasar nabung saham untuk pemula. Disclaimer, informasi ini ditujukan untuk pemula nabung saham. Analisa disampaikan untuk tujuan investasi jangka panjang, bukan trading jangka pendek. Analisa disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. Kita akan membahas 5 pengetahuan dasar nabung saham. Apa itu nabung saham? Berapa modal minimal membeli saham? Bagaimana memilih saham yang dibeli? Kapan saat membeli saham? Dan apa yang perlu Anda perhatikan sebagai pemula? Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan sesuai proporsi saham yang Anda miliki. Dengan memiliki saham, artinya Anda akan terdaftar sebagai salah satu pemegang saham. Anda bisa mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham dan berhak atas pembagian dividen. Pada zaman dulu, sertifikat saham dicetak dan dapat disimpan. Kini, saham berupa transaksi elektronik yang tercatat di bursa efek dan di aplikasi smartphone Anda. Apa itu nabung saham? Nabung saham adalah investasi saham yang dilakukan secara rutin setiap bulan dan konsisten dalam jangka waktu panjang. Seperti konsep menabung dengan menyisihkan simpanan dari pendapatan rutin setiap bulan. Sama seperti investasi pada umumnya, nabung saham juga tetap memiliki resiko. Berapa modal minimal membeli saham? Minimal pembelian saham adalah 1 lot atau 100 lembar saham. Artinya, jika harga saham ABCD sebesar Rp5.000 per lembar, maka minimal modal untuk membeli saham adalah Rp500.000. Berikut contoh saham yang bisa Anda beli dengan modal Rp1 juta. BMRI Rp747.000, ICBP Rp982.000, ASI Rp717.000, Tekim Rp777.000. Berikut contoh saham yang bisa Anda beli dengan modal Rp500.000. Bank BRI Rp412.000, Telkom Rp379.000, HMSP Rp351.000, PTBA Rp308.000. Berikut contoh saham yang bisa Anda beli dengan modal Rp100.000. Beton Rp54.000, WSBP Rp40.000, GMFI Rp23.000, dan Hoki Rp70.000. Berapa yang harus disisihkan untuk menabung saham? Berapapun bisa. Anda bisa menabung saham dari 1 juta per bulan, 500.000 per bulan, atau 100.000 per bulan. Sesuaikan dengan kemampuan Anda. Jangan pernah berhutang untuk membeli saham. Untuk pemula, disarankan mulai dengan nominal yang menurut Anda tidak besar. Di mana kita membeli saham? Anda bisa membeli saham di perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah mendapat izin resmi dari Bursa Efek Indonesia dan OJK, dengan terlebih dulu membuka rekening saham. Apa syarat membuka rekening saham? Syaratnya mudah, hanya butuh KTP, NPWP, dan buku tabungan. Bagaimana cara membuka rekening saham? Anda bisa membuka saham secara online, mulai dari setoran awal hanya Rp100.000, atau Anda bisa mendaftar dengan datang langsung ke kantor cabang sekuritas terdekat. Bagaimana memilih saham? Apa yang dibeli? Untuk pemula, sarannya mulai menabung saham dari sektor industri yang aman untuk ditabung jangka panjang. Perhatikan data pertumbuhan sektor industri selama 6 tahun terakhir. Ada 3 sektor yang naik lebih tinggi dari IHSG, yaitu sektor keuangan, konsumer, dan industri dasar. Perhatikan juga data pertumbuhan sektor industri selama 9 tahun terakhir. Sektor konsumer naik 282%, sektor keuangan naik 235%, sektor basic industri naik 211%. Kedua, pilih saham perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar besar. Semakin besar perusahaan, maka semakin kuat terhadap permainan bandar dan spekulan. Berikut daftar 10 perusahaan terbesar di Indonesia. Untuk Anda yang muslim, Anda bisa memilih saham-saham syariah sebagai berikut. Pada tahun 2011, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa nomor 80/DSN MUI/3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek saham di Bursa Efek Indonesia. Investasi saham syariah di BII dinyatakan sesuai prinsip syariah. Apakah IHSG selalu naik setiap tahun? Sayangnya tidak. Pasar modal dipengaruhi bukan hanya internal perusahaan, tapi juga sentimen dari dalam dan luar negeri. Ada kalanya IHSG turun pada tahun tertentu.
meskipun secara keseluruhan trennya selalu naik. Kita bisa melihat data kenaikan harga saham dari 10 perusahaan terbesar selama 5 tahun terakhir berikut. BCA naik 195%, BRI naik 194%, BNI naik 120%, Gudang Garam 100%, Indofood 93%, Bank Mandiri 90%, Telkom 82%, Unilever 73%, Sampurna 40%, dan Astra 11%. Kapan saat tepat membeli saham? Sayangnya tidak ada jawaban pasti untuk ini. Harga saham memiliki fluktuasi yang sangat tinggi. Tidak ada trader profesional yang selalu tepat dan konsisten memprediksi harga saham. Konsep utamanya adalah membeli saat memurah dan jual saat mahal. Strategi paling optimal digunakan untuk pemula adalah tidak membeli saham secara sekaligus dalam satu waktu saja. Jika Anda ingin menabung saham, maka setiap bulan dana diinvestasikan dengan jumlah sama setiap bulan. Ini yang disebut konsep averaging untuk optimalkan investasi saham Anda dan menekan resiko. Perhatikan perbandingan hasil beli saham sekaligus langsung versus nabung rutin 1 juta setiap bulan. Dengan jumlah dana yang sama, beli sekali langsung hanya naik 4%, sedangkan nabung setiap bulan naik 10%. Apa yang perlu diperhatikan untuk pemula? Pertama, jangan percaya trading for living. Kebanyakan pelatihan saham diselenggarakan oleh broker saham yang memiliki kepentingan supaya Anda menjadi seorang trader yang melakukan transaksi sebanyak mungkin. Semakin sering Anda transaksi, maka semakin besar biaya fee transaksi yang akan menguntungkan broker saham. Kedua, jangan percaya istilah stop loss atau cut loss atau saham nyangkut yang sengaja dibuat para trader dan broker. Jika tujuan Anda adalah investasi jangka panjang, maka Anda tidak perlu takut rugi karena menjual saham dengan harga lebih rendah dibanding sewaktu Anda beli. Ketiga, jangan terlalu sering melihat fluktuasi harga saham setiap jam. Anda akan mudah tergoda untuk melakukan transaksi jangka pendek, atau Anda bisa mengalami tekanan psikologi atau panic selling saat harga saham tiba-tiba anjlok. Anda hanya perlu fokus bekerja, konsisten menabung secara rutin, dan ingat tujuan investasi jangka panjang Anda. Jangan mau dikendalikan oleh uang, biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Di video berikutnya, kita akan membahas mengenai analisa fundamental, analisa teknikal, dan menghitung nilai intrinsik saham dengan konsep value investing Warren Buffett. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.